Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyono. Saya beserta rekan-rekan saya menjelaskan tentang mengenai PT Mustika Ratu dalam bersama bahwa PT yang memproduksi kosmetik yang didirikan oleh Moria Sudioboyo pada tahun 1775 di Jakarta. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materinya. Materi dari PT Mustika Ratu Kosmetik. Pihak manajemen mengutamakan mutu produk karena dengan adanya mutu produk dapat meningkatkan yang pertama reputasi perusahaan, kedua peningkatan pasar, yang ketiga pertanggungjawab produk. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Medila Saputri, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa adapun standar mutu internasional yaitu ISO. ISO adalah salah satu badan pengaturan standar internasional yang terdiri dari perwakilan dari badan standarisasi nasional masing-masing negara kita untuk mengukur kualitas organisasi. Ini berarti bahwa setiap perusahaan yang ingin bersaing secara global dapat mengukur kredibilitas dengan standar ISO. Inilah yang menjadi alat ukur oleh PT Mustika Ratu dalam menciptakan produknya. Selain itu, ada yang namanya manajemen mutu terpadu atau Total Quality Management, merupakan suatu sistem nilai yang mendasar dalam mengelola organisasi dengan tujuan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan dalam jangka panjang dan memberikan perhatian secara khusus pada tercapainya kepuasan pelanggan dengan tetap. Adapun 3 prinsip PT Mustika Ratu melalui manajemen mutu terpadu yaitu fokus pada pelanggan, proses perbaikan dan meningkatkan produksi. Ketiga, keterlibatan seluruh karyawan untuk meningkatkan mutu produk. Perkenalkan, nama saya Fahmi, biasa dipanggil Fahmi, dari jurusan Manajemen S1 Fakultas Ekonomi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana peranan pemeriksaan itu bagi PT Mustika Ratu. Peranan pemeriksaan atau yang biasa disebut dengan audit mutu bertujuan untuk memeriksa prosedur pelayanan perusahaan PT Mustika Ratu terhadap pelanggan supaya kepuasan pelanggan tercapai harapannya atau sesuai dengan prinsip ISO atau kebijakan ISO yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut. Menjelaskan strategi apa saja yang dilakukan oleh PT Mustika Ratu dalam meningkatkan produktivitasnya. Adapun strategi yang pertama yaitu strategi promosi. Adapun strategi promosi yang dilakukan oleh PT Mustika Ratu yaitu dengan menjadikan ikonik para putri muslimah Indonesia dan para Miss Universe Indonesia sebagai brand ambassador dari produk PT Mustika Ratu. Adapun selanjutnya strategi yang kedua yang dilakukan oleh PT Mustika Ratu yaitu strategi penjualan. Adapun strategi penjualan yang dilakukan oleh PT Mustika Ratu ini yaitu dengan membuka cabang-cabang baru yang ada di seluruh Indonesia. Tujuan dari terbukanya cabang-cabang baru ini agar lebih memudahkan proses penjualan dan proses pendistribusian produk-produk dari PT Mustika Ratu dalam bentuk kosmetik. Selanjutnya yang dilakukan oleh PT Mustika Ratu yaitu strategi pelayanan. Adapun dalam strategi ini PT Mustika Ratu membentuk suatu customer service yang dimana customer service inilah yang nantinya akan memberikan pelayanan langsung terjun kepada para pecinta kosmetik dari produk PT Mustika Ratu, dan inilah yang nanti akan memberikan pemahaman mengenai produk itu, cara pemakaian atau apapun itu yang mengenai kosmetik tersebut. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Adapun strategi pemasaran yang dilakukan oleh PT Mustika Ratu sendiri yaitu dengan memudahkan segala proses dari proses pendistribusian itu dengan cara membentuk agen-agen yang dimana agen-agen inilah yang nantinya akan memudahkan para customer untuk mendapatkan produk kosmetik yang diinginkan. Adapun strategi yang selanjutnya yang diterapkan oleh PT Mustika Ratu yaitu strategi sumber daya manusia. Untuk strategi ini, sebelum PT Mustika Ratu merekrut anggota baru
dijadikan sebagai karyawan di perusahaannya, PT Mustika Ratu terlebih dahulu akan melakukan sebuah training yang dimana training inilah yang nantinya bertujuan agar karyawan-karyawan yang dalam proses training tersebut dapat memiliki skill dan kemampuan untuk kedepannya dalam melakukan proses produksi yang ada di dalam PT Mustika Ratu tersebut. Selanjutnya yaitu strategi pasar luar negeri. Adapun strategi yang dilakukan oleh PT Mustika Ratu yaitu dengan memperbanyak ekspor ke luar negeri untuk produk PT Mustika Ratu tersebut dalam bentuk kosmetik. Selanjutnya yang diterapkan oleh PT Mustika Ratu yaitu strategi distribusi. Adapun strategi distribusi ini, PT Mustika Ratu melakukan kerjasama dengan PT Indosat. Hal ini bertujuan agar para customer dapat menerima informasi secara cepat dan mudah mengenai produk-produk yang ada di dalam perusahaan PT Mustika Ratu tanpa perlu datang langsung ke perusahaan tersebut ataupun harus mencari tahu kepada agennya. Dengan adanya kerjasama ini lebih memudahkan untuk kepada para customernya. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu manajemen mutu terpadu pada industri jasa. Adapun PT Mustika Ratu dalam penerapannya itu melakukan 4 hal dalam budaya perusahaannya. Adapun yang pertama yaitu mengutamakan kepentingan kepuasan pelanggan, yang kedua yaitu bekerja dengan kebudayaan, kekeluargaan, dan keakraban, dan yang ketiga yaitu menghargai integritas dan profesionalisme yang tinggi, dan yang terakhir yang menjadi budaya perusahaan dari PT Mustika Ratu yaitu menunjang kerjasama dan gotong royong dalam mencapai tujuan bersama. Saya melalui video ini ingin menyampaikan jangan ada lagi korban akibat wabah virus COVID-19 ini. Oleh karena itu, untuk menghadapi virus COVID-19 ini, saya sarankan ikuti anjuran pemerintah dan lakukan social distancing. Jaga kesehatan, cuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas, tetap semangat, jangan keluar rumah apabila tidak terlalu penting karena Indonesia bisa bersatu. Karena bersatu kita sakit, bercerai kita sehat. Mungkin cukup sekian, saya harap semoga materi pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.